Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Naim dengan NIM 24 10 60 531. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan terkait materi tugas UAS akhir semester mata kuliah visual dan grafis yang mana diampu oleh Bapak Adi Wirawan Eskom MSc. Dan juga pada video kali ini saya akan membawakan dua topik utama atau dua materi utama, yaitu yang pertama adalah grafik pipeline. Sebelum saya lebih jauh, mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait dua topik ini. Yang pertama grafik pipeline, yaitu alur kerja grafika komputer yang menjelaskan bagaimana sebuah objek 3D diproses oleh sistem grafis, mulai dari data mentah berupa vertex hingga akhirnya menjadi sebuah pixel atau kotak-kotak yang akan tampil di sebuah layar monitor seperti itu. Kemudian untuk topik yang kedua adalah penerapan atau implementasi nyata grafik pipeline tersebut dalam sebuah program by OpenGL, yaitu terkhusus pada file 10 light shadow -2.py kali ini. Pada bagian awal, saya akan mencoba menampilkan sebuah diagram grafik pipeline, yang mana ini nantinya akan saya gunakan sebagai acuan utama untuk menjelaskan tentang materi kita pada video kali ini. Bisa diperhatikan bahwa di sini alurnya bermula dari kiri ke kanan, yaitu dari mulai tahap vertex sampai merging output. Mungkin di sini saya akan mencoba membahas tahap demi tahap yang ada. Yang pertama yaitu awalnya berupa raw vertex atau primitif, yaitu sebuah bisa dikatakan bahan mentah atau elemen dasar pada grafika komputer, yaitu terdiri dari poin atau titik, kemudian juga ada line atau garis, kemudian yang ketiga ada berupa elemen triangle atau segitiga. Yang mana pada grafika komputer sendiri sebenarnya semua elemen atau semua objek itu terdiri dari beberapa kumpulan segitiga. Sebagai contoh di sini saya menyiapkan gambar kelinci dan juga gambar berlian. Dapat diperhatikan bahwa objek ini terbentuk oleh beberapa kumpulan segitiga seperti ini. Ini juga segitiga, 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 segitiga. Nah, ini juga segitiga, segitiga, segitiga. Yang mana dari kumpulan-kumpulan triangle tersebut membentuk sebuah objek. Yaitu kalau di sini berbentuk kelinci maupun berlian. Itu sedikit penjelasan terkait raw vertex atau primitif. Selanjutnya dari bahan mentah tadi kemudian akan diolah di vertex processor. Dapat dilihat di diagram kali ini, pada tahap vertex processor terdapat simbol atau tanda berupa programmable, yang mana artinya di tahap ini kita nanti dapat mengatur shader-shader tersebut. Dan juga pada tahap ini GPU akan memproses setiap vertex satu persatu. Vertex yang awalnya berada di ruang objek akan ditransformasikan menggunakan model matrik, kemudian view metrik, dan projection metrik. Secara sederhana di sini sistem grafis menentukan proses objek, kemudian posisi objek, posisi kamera, dan juga sudut pandang bagaimana objek tersebut diproyeksikan ke layar seperti itu. Nah, tanpa tahap ini objek 3D tidak akan memiliki sudut pandang yang benar. Makanya adanya tahap vertex processor kali ini. Nah, dari tahap vertex processor ini nanti akan menghasilkan output keluaran berupa transformed vertex atau primitif, yaitu berupa berbentuk segitiga. Kan sebelumnya hanya berbentuk titik-titik atau garis, kemudian setelah tahap itu diproses akan menghasilkan sebuah segitiga, yang mana nantinya akan diolah di tahap berikutnya.
Selanjutnya di tahap berikutnya dari transformed vertex ini akan diolah di tahap raster, yang mana di tahap ini bersifat fixed. Pada tahap ini hasil transformasi vektor tadi yang masih berupa berbentuk matematis seperti kalau di sini segitiga akan diubah menjadi sebuah fragmen-fragmen kecil. Jadi dilihat di sini terdapat fragmen-fragmen atau kotak-kotak kecil yang berhubungan langsung dengan piksel layar. Dan di sini dapat dilihat ada simbol fixed, yang mana artinya proses ini tidak bisa diprogram secara bebas karena sudah ditangani langsung oleh hardware GPU seperti itu. Kemudian dari tahap kedua ini akan berlanjut ke tahap ketiga, yaitu fragment prosesor. Seperti halnya di tahap pertama, yaitu vector prosesor, di sini terdapat simbol programmable, tanda programmable, yang mana artinya di sini nanti kita dapat mengatur shader-shader tersebut. Dan juga disinilah nanti warna akhir setiap fragmen itu akan ditentukan. Nah, kan sebelumnya fragmen hanya berupa mentahan kotak-kotak, kemudian setelah melalui tahap fragmen prosesor akan diwarnai dan juga terdapat tekstur seperti itu, dan efek visual lainnya seperti lightning dan sebagainya. Nah, tahap ini juga sangat penting karena akan menentukan tampilan visual akhir dari sebuah objek seperti itu. Dan di tahap terakhir yaitu merging output, yang mana di sini juga bersifat fixed seperti halnya di tahap kedua rasterizer, bersifat fixed, yang artinya ini sudah ditentukan oleh prosesor GPU, kita tidak bisa men-setting. Dan juga pada tahap ini akan dilakukan depth test, yaitu akan menentukan objek mana yang terlihat atau tertutup. Kemudian juga di sini akan terdapat proses blending dan juga penggabungan warna akhir ke frame buffer seperti itu. Nah, setelah melalui semua tahap ini, nanti akan menghasilkan output berupa tampilan pixel-pixel yang akan ditampilkan di sebuah display atau layar. Nah, inilah yang dimaksud dengan tahap-tahap graphic pipeline. Dapat dilihat dari awal berupa bahan mentah, berupa titik-titik dan juga garis maupun triangle, kemudian diolah dengan tahap vector processor, rasterizer, fragment, merging output yang nanti akan menghasilkan sebuah objek. Mungkin itu sedikit sekilas pemaparan saya tentang graphic pipeline. Nah, setelah memahami teori graphic pipeline, kita mungkin langsung saja mengimplementasikan di kode nyata di sini. Bentar, saya buka dulu. Ternyata tab-nya ke close. Nah, ini dia kodenya. Nah, pada program 10 Light Shadow ini, yang mana sudah shortcutnya sudah diberikan oleh Bapak dosen, Bapak Adi Wirawan, kita dapat dilihat bahwa di program kali ini bertujuan untuk menampilkan sebuah adegan 3D sederhana yang terdiri dari langit berbentuk bola besar, kemudian ada permukaan tanah bertekstur rumput, dan juga sebuah bola sebagai objek utama di tengah scene. Kemudian juga diperkaya dengan efek-efek berupa bloom atau cahaya. Itu mungkin sedikit ulasan tentang isi file 10 Light Shadow ini. Kemudian saya akan menjelaskan kode demi kode yang ada. Sini dapat dilihat bahwa terdapat beberapa folder, yaitu ada core, efek, extract, geometry, image, light, material, dan yang lainnya. Dimana dari kesemuanya itu akan masing-masing akan merepresentasikan bagian tertentu dari graphic pipeline. Di sini efek akan mengatur efeknya. Kalau di program kali ini akan mengatur efek bloom dan juga seperti itu. Dan ada extract, kemudian ada geometri dan sebagainya. Bisa dilihat di sini
pada baris 1 sampai baris 22 terdapat beberapa import yang dibutuhkan. Di antaranya yaitu bash yang bertujuan untuk pembuatan window, kemudian loop utama program dan juga sinkronisasi frame. Dan ada import kamera, import mesh, import renderer, dan import lain yang dibutuhkan pada program kali ini. Di sini terdapat kelas utama, kelas tes, yang mana kelas tes ini mewarisi kelas base. Dapat dilihat pada baris 26 ini. Kemudian di sini terdapat renderer, yaitu warna latar hitam dipilih bertujuan untuk agar efek cahaya nantinya akan terlihat lebih kontras. Kemudian selanjutnya di sini ada setting kamera dibuat dan dipasangkan dengan movement rig, yang mana pada movement rig ini nantinya akan memungkinkan kamera bergerak secara dinamis, yang berarti viewmetric akan terus berubah, dan ini langsung mempengaruhi pada vertex shader di pipeline. Jadi pada kode ini nanti akan mengatur tentang sudut pandang kameranya seperti itu. Yang selanjutnya ada pembuatan objek 3D, dapat dilihat pada baris ini 38 sampai baris 42 ini. Ini nanti akan mengatur pembuatan objek 3D. Kalau dilihat, langit dibuat dengan, nah ini dia langit, dibuat menggunakan bola besar dengan tekstur bumi. Kemudian tanah dibuat menggunakan bidang datar, yang mana tanah di sini bertekstur sebuah rumput yang diulang-ulang. Jadi di sini dapat dilihat di repeat UV ini bahwa tekstur material berupa grass tekstur atau rumput akan diulang berkali-kali. Nantinya bertujuan agar sebuah tanah itu atau rumputnya itu terlihat seperti bidang yang sangat luas. Kemudian ada objek utama berupa bola kecil yang mana diletakkan di atas tanah. Yang mana objek-objek ini nantinya akan membantu memperlihatkan depth test secara jelas, mana yang terlihat lebih di atas, terlihat di bawah, maupun terlihat di lebih depan maupun lebih belakang, seperti itu. Setelah pembuatan objek, kita masuk langsung saja ke post processing dan effect room, yang mana ini merupakan inti dari program kali ini. Dapat dilihat pada baris 69 sampai baris 73. Di sini terdapat beberapa efek yang penting. Ya ini, saya prosesor ini. Dan efek-efeknya ada beberapa. Yang pertama yaitu bright. Ini bertugas atau berfungsi untuk menyaring area yang terang, akan menentukan mana bagian yang terlihat lebih terang, seperti itu. Kemudian di sini juga ada efek blur, baik efek blur secara vertikal maupun secara horizontal. Dimana ini bertugas, efek blur ini bertugas untuk menyebarkan cahaya, jadi nanti cahayanya terlihat lebih lembut dan juga lebih natural ketika dilihat. Dan di sini juga ada efek additive blend yang berfungsi untuk menggabungkan kembali dengan scene yang aslinya. Kan tadi ada gambar yang asli, kemudian diolah dengan beberapa efek ini, nanti akan di blend atau digabungkan pada kode additive blend ini. Dimana dari pembuatan setting efek ini nanti akan menghasilkan efek cahaya yang menyebar yang terlihat pada output nantinya. Yaitu dia penjelasan sedikit tentang kode program 10 Light Shadow. Mungkin langsung saja saya jalankan kode programnya. Nah, ini dia outputnya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, di sini outputnya berupa
ada satu objek utama. Objek utama di sini berupa bola yang berbentuk bulat, bulat sempurna, yang memiliki tekstur berupa grid, kotak-kotak, dan juga bola ini berada di atas tanah, material tadi, material glass tekstur. Nah, ini glass tekstur, material glass tekstur ini. Karena di sini dapat dilihat berupa pengulangan dari rumput-rumputnya, dapat dilihat. Nah, ini pengulangan. Dari pengulangan ini akan menghasilkan sebuah visualisasi yang tampak bidang yang sangat luas seperti itu. Kemudian di atasnya dapat dilihat ada background langit yang tampak sangat silau, yaitu karena dihasilkan oleh efek ini tadi, beberapa efek ini tadi. Nah, area pada langit ini dan bola ini menghasilkan efek cahaya yang menyebar sehingga tampilan terlihat lebih hidup dan realistis. Nah, efek ini merupakan salah satu hasil dari tahap akhir dari pipeline, yaitu post processing. Mungkin saya ulas sedikit bagaimana alur kerja program dari awal hingga tampil di layar. Itu pertama, program akan dijalankan, kemudian akan membuat sebuah window atau kanvas, dapat dibilang kanvas. Kemudian OpenGL di sini akan merender dan menginisialisasi, kemudian scene dan kamera objek disiapkan, dan vertex diproses oleh vertex shader, kemudian restoration dan fragment processing akan berjalan, akan menentukan fragment mana yang akan ditampilkan, dan juga blending warna, dan juga depth test akan diterapkan di situ. Kemudian post processing akan dilakukan dan menghasilkan output ini tadi berupa objek utama seperti bola, objek utama bola, dan juga rumput sebagai alas, dan juga langit yang memberi efek bloom cahaya yang menyebar. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang program Lexedo kali ini, yang mana seperti yang saya jelaskan tadi, materi dari pipeline sendiri ini merupakan dasar dari sebuah program yang dijalankan di Lexedo kali ini. Itu sedikit penghubung antara dua materi tersebut. Nah, sebagai kesimpulan, program 10 Lexedo ini membuktikan bahwa materi grafik pipeline ini bukan hanya sebuah teori semata, namun juga benar-benar bekerja dalam sistem grafis modern. Dapat dibuktikan pada program 10 Lexedo ini. Dan juga melalui program ini dapat dipelajari secara detail bagaimana sebuah grafik pipeline itu berproses tahap demi tahap, mulai dari render, kemudian rasterizer, kemudian fragment processor, dan juga margin output yang menghasilkan display berupa pixel yang menghasilkan gambar seperti ini. Demikian, mungkin itu saja penjelasan pemaparan saya tentang materi grafik pipeline dan juga penjelasan tentang program Lexedo pada video kali ini. Sebagai penutup, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada ChatGPT, yaitu dalam grafik pipeline modern berbasis shader, seperti pada program 10 Lexedo PY kali ini, mengapa efek post processing seperti bloom dapat membuat tampilan visual terlihat lebih realistis, padahal efek tersebut tidak mengubah bentuk maupun posisi objek 3D sama sekali. Dan secara konsep, mengapa tahap post processing tetap dianggap penting dalam grafik pipeline modern? Terima kasih. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Adi Wirawan, SKM MCS, yang telah memberikan banyak ilmu kepada diri saya sendiri. Banyak salahnya, banyak kurangnya saya dalam memaparkan materi kali ini. Saya Ahmad Naim dengan akhir anim 2410600531 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video selanjutnya.